Rip, aku pengen ngerokok dulu lah, Rip. Ini kita sambilan ngerokok. Ya udah, jadi urusan CRC selesai sampai di sini. Jadi kita next, mungkin agak cepet pagi berangkatnya. Tapi sebenarnya kita itu nanyanya itu bukan prosesnya ya, atau nge-play dokumen segala macam, enggak. Karena kita udah dapat decision. Di decision itu keterangannya selama 3 bulan prosesnya, dan kita akan dikirimkan nanti suratnya, kartunya itu nanti akan dikirimkan itu melalui pemberitahuan SMS. Jadi di situ keterangannya selama 3 bulan SMS tersebut akan ada masuk ke nomor kita. Jadi saya saranin untuk teman-teman yang proses TRC di Polandia, itu kalau kalian nyantumin nomor telepon yang di-apply dokumennya untuk pengurusan TRC, usahakan jangan ganti-ganti nomor teleponnya, karena nanti ada pemberitahuan kalian nggak bisa tahu gitu. Dan juga alamat tinggal kalian. Kalau masih kalian itu selama proses masih ngeplay kartunya, dokumennya kayak orang di sini bilang kartu kuning ya, itu bahwasanya dokumen kita udah diterima oleh imigrasi, kemudian dapat kartu putih dan sampai seterusnya sampai decision. Usahakan kalian itu jangan dulu pindah alamat. Kalaupun pindah alamat, kalian harus beritahu ke pihak imigrasi melalui agensi kalian atau lawyer kalian. Karena kenapa, nanti akan sulit ketika dokumen dikirimkan nggak tahu. Kalian udah pindah tempat, tahu-taunya dokumen kalian udah dikirim dan kalian nggak dapat informasi. Oke. Saya melalui agensi itu jalan 3 bulan. Saya udah 3 bulan lebih ya, taruh aja 4 bulan saya udah decision. Sekitar berapa mingguan gitu udah dapat kartu kuning, kemudian kartu putih, kemudian masuknya kartu kuning itu adalah dokumen kita udah diterima oleh pihak imigrasi, kemudian ada kartu putih, kita sebutnya sini kartu putih, itu kita bisa ngambil dokumen kantor pos. Jadi tunjukin kartu putih itu, kita ngambil dokumen ke kantor pos. Kemudian setelah dapat kartu putih, nanti pihak agensi, seperti saya melalui agensi, itu akan dikasih surat pendukung. Biasanya ada beberapa agensi itu agensi yang ngedampingi ke imigrasi. Namun karena agensi saya agak kurang support dalam segi pengurusan dokumen ini, jadi saya sendiri yang ke imigrasi dan saya kasih dokumennya ke imigrasi gitu. Setelah itu juga fingerprint, memberikan dokumen-dokumen dari agensi segala macam di stempel semua, nanti dikasih ke imigrasi. Dan kita nunggu, aku hari itu nunggu 1 bulan lagi dari situ, dan saya mendapatkan decision. Itu sama juga, nanti kalian dapat kayak kartu putih. Ini kartu putih ini kartu dari pos. Jadi kalau di sini kita ngirim dokumen itu, kalau di Indonesia kantor pos, misalnya pos untuk pos kilat, misalnya untuk pengiriman dokumen, kan itu langsung dari posnya ngirim ke rumah kita ya. Jadi kita ada atau tidaknya di rumah itu, asal alamatnya tepat di situ dan orang lain, misalnya saudara kita ngaku sebagai adik, sebagai abang, ya boleh sah-sah aja menerima dokumen meskipun itu dokumen penting kayak gitu. Kayak dulu aku pernah ngirim ijazah segala dari kampung, itu teman saya nerima juga nggak apa-apa. Namun kalau di sini nggak bisa. Jadi kalau ada dari pihak imigrasi yang ngirim dokumen bersifat pribadi, dia ada pihak posnya itu dia ngirim ke rumah kita itu untuk kupon, bisa dibilang kupon untuk ngambil dokumen tersebut. Dan kalian harus bawa paspor ke kantor pos, tunjukkan paspor, kemudian tanda tangan, baru nanti dokumennya diberikan kepada kalian. Dan isi dokumen itu adalah decision, yang mana decision ini sudah ditetapkan kita sebagai tenaga kerja imigran asing ke negara Polandia ini diperbolehkan bekerja dan tinggal di Polandia. Jadi penetapannya udah ada. Jadi suatu saat ketika kita ada razia, suatu saat kita ada bermasalah dengan pihak imigrasi, kepolisian, kita tunjukkan tersebut dan mereka sudah mengiyakan, melegalkan status kita di sini. Dan juga saya sarankan kan ketika ngisi dokumen, meskipun agensi kalian yang ngisi, kalian cek kembali nama kalian, nama ayah, nama ibu, tanggal lahir, kalian cek kembali, nomor paspor segala macam, negara, cek kembali, jangan sampai ada yang berbeda dengan dokumen pokoknya gitu, yaitu paspor kalian. Saya melalui agensi mengurusnya, saya bayar itu potong gaji sekitar 500 zloty di agensi saya, dan durasinya itu di decision saya mendapatkan berarti kartu TRC-nya, kartu pobitunya selama 1 tahun. Bang gimana bang, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada 3 tahun, itu gimana? Itu tergantung agensinya. Jadi kartu yang kita dapatkan limitnya itu 1 tahun kah, 3 tahun kah, itu tergantung agensi. Kalian mencantumkan dokumen kalian ke imigrasi itu. Kayak misalnya agensi ini
dia berani merekrut atau mempertahankan si pekerja migran ini yang employernya ini selama 3 tahun bekerja sama dengan dia gitu. Jadi di dokumennya dibuat seperti ada keterangan mereka bisa mempekerjakan orang ini selama 3 tahun. Jadi pihak imigrasi itu oke, ini saya akan kita kasih selama 3 tahun. Tapi di agensi saya ini sepertinya mereka nggak bisa memperlakukan seperti itu, cuman ngasih 1 tahun. Dari pihak imigrasi pun cuman ngasih 1 tahun. Info yang saya dapat dari orang office imigrasinya seperti itu. Dan saya bayar 550 atau 500 zloty. Dan durasi 1 tahun. Dan ada teman saya yang durasinya 1 tahun, ya sama aja. Karena dia dari agensi, ya sama aja meskipun lewat lawyer. Dia lewat lawyer kebetulan. Itu durasi masa berlakunya itu 1 tahun. Bener nggak, Rim? Punya kamu berapa tahun, Rim, berlakunya, Rim? Punya ini teman saya Sarip, teman satu pekerjaan, teman satu agensi, itu masa berlaku kartunya itu cuman 1 tahun. Lewat lawyer ya? Iya. Bayar berapa lewat lawyer? 1.600. Dia bayar lewat lawyer itu 1.600 zloty bayar lewat lawyer. Namun masa berlaku TRC-nya itu 1 tahun. Dan durasi masa prosesnya sama dengan saya. Dan kita berdua sekarang ke imigrasi. Karena hari itu lebih duluan kamu ya keluar ya? Kamu Maret ya? Iya, Maret. Apply-nya juga duluan kamu kan? Karena ya duluan kamu. Ya berarti duluan kamu. Apply-nya juga duluan dia. Dan yang bekerja di Dongsing juga duluan dia sebenarnya daripada saya. Baru kemudian saya nyusul, kita tuh selisih 1 bulan. Berarti durasi itu sama. Dan saat ini tadi kita pergi ke imigrasi mau nanya, tapi nggak dapat nomor antrian. Ya itu durasinya dia lewat lawyer, saya lewat agensi. Durasi untuk proses TRC-nya sama, pembayarannya aja yang membedakan. Saya nggak tahu di sini posisinya itu lawyer di sini kebanyakan lawyernya seperti apa gitu. Lawyer mendampingi kah atau lawyer hanya sekedar untuk membantu proses apply-nya aja, bukan mendampingi kayak main belakang gitu, enggak. Saya nggak tahu karena kan sedikitnya saya tahu gimana lah prosesnya kayak hukum ada didampingi dengan lawyer gitu. Jadi kalau saya sebutnya di sini itu bukan lawyer, kayak calo. Jadi mereka mungkin ada kenalan di imigrasi, mungkin mereka tahu jalurnya itu ngeplay untuk orang asing itu gimana. Jadi mereka memanfaatkan itu aja. Kenapa? Karena pas saat kamu ke imigrasi kemarin didampingi lawyer kamu gak? Iya. Didampingi tapi ngambil nomor antrian lagi. Dia yang ngambil. Ya tetap ngambil nomor antrian tapi ya didampingi lawyer ke imigrasi. Tapi orang lawyer kamu ada ngomong sama orang office-nya gak? Kayak misalnya ini orang saya nih tinggal dikasih dokumen gini-gini ada nggak? Duluan dia masalahnya yang datang. Ya duluan dia ya. Oh jadi dia nunggu di sana. Ya. Pas ngasih dokumen dia ikut di samping kamu. Ikut di samping. Ya yang lawyernya hari itu ngedampingi ke pihak imigrasi dan ngambil nomor antrian pada saat ngasih dokumennya. Lawyernya juga ikut di samping kamu. Ya. Namun mereka nggak bisa mempercepat prosesnya. Harus mengikuti regulernya, prosedurnya. Jadi makanya saya bilang tadi kayak calo ya, bukan ke lawyer jatuhnya. Seharusnya kalau kita bayar lawyer dengan harga yang sangat fantastis, yang berbeda jauh dengan harga reguler kita mengikuti dari agensi, seharusnya mempercepat dong. Sayangnya misalnya prosesnya 6 bulan, seharusnya kamu 4 bulan udah selesai. Kalau melalui lawyer, ya nggak tahu kita, karena nggak ada lembaganya mungkin. Dia lawyer namun tidak ada lembaga instansinya, nggak ada lembaga perusahaannya gitu. Secara izinnya itu tidak ada. Adapun beberapa saya dapat iklan di YouTube saya juga, di Facebook juga, di Google kadang ada. Hari itu sempat saya hubungin lawyer di sini, namun dia langsung ada nama perusahaannya, Rip. Dia BR Rabel lah gitu, saya lupa. Itu ada nama perusahaannya, ada jalannya, ada izinnya, terkadangnya SPJOO gitu ya. Ada izinnya, kemudian ada konsultasinya lengkap, webnya juga ada. Saya nggak tahu itu oke apa enggak. Dan harganya berbeda jauh dengan lawyer yang biasanya. Kayak calo-calo biasanya berbeda jauh. Mungkin yang kita biasa, lawyer yang kita ketahui selama ini pribadi-pribadi gitu, itu harganya 1.600 sampai 2.000. Kalau ini tadi sekitar 2.000 lebih sampai 3.000 harganya. Dan di situ dia buat keterangannya bisa menjaminkan cepat bahwasanya kartu ini selesai dan bisa menjaminkan dengan requestan 3 tahun untuk masa berlaku kartunya. Namun saya belum coba ke situ dan saya belum ada dapat info teman-teman yang lain udah pernah dari situ apa enggak, karena itu iklan saja yang saya lihat dan saya coba tanya-tanya karena ada nomor telepon dan coba saya hubungi. Oke, jadi sekian untuk teman-teman yang di Polandia yang dalam proses pengurusan TRC. Semoga TRC-nya cepat selesai
Dan bagi kalian yang visa kalian akan mati atau telah mati, coba konsultasi dengan agensi kalian atau kalian punya lawyer, silahkan konsultasi, segera urus TRC. Karena ada beberapa teman kita di perusahaan saya contohnya, mereka yang tidak memiliki visa lagi, visanya udah mati dan gak sempat untuk ngeplay lagi TRC, dipecat dari perusahaan karena alasan visa mati dan tidak memiliki TRC. Dan juga negara Polandia saat ini pemerintah sudah memberlakukan sistem normal untuk tenaga asing yang kerja di sini. Barang siapa yang tidak memiliki legalitas yang resmi kerja di Polandia, maka akan dideportasi, akan dipulangkan ke negaranya. Hati-hati, segera urus dokumen kalian dan jangan sampai kita menjadi tenaga kerja yang ilegal di negara Polandia. Bye bye.